halo guys. Di sini aku lagi siap-siap untuk berangkat ke Cirebon. Temenin aku ya untuk aktivitas aku di Cirebon. Nah, di sini aku lagi OTD. Selanjutnya pergi jalan menunggu Yanti. Nah, di sini di dalam mobil, sudah bersama Yanti dan Zikri. Kita mau berangkat menuju ke kampus. Nah, ini di jalannya lumayan ya, agak sedikit macet dan lancar. Sudah di kampus dan bertemu teman-teman. Nah, ini Temia yang sekarang menjadi panitia. Sudah kumpul di aula agar kita mendengarkan pengarahan untuk keberangkatan kita menuju Cirebon. Ikutin terus ya kegiatan aku ke Cirebon. Kita akan mengunjungi keraton dan membatik. Oke guys, di sini masih dengan pengarahan dari Ibu Ira dan tiba-tiba sudah masuk ke dalam bis dan kita makan snack. Nah, di dalam bis ini dengan bersama Pak Misbah. Tak lupa juga ya guys, kalau di dalam bis itu biasanya karaokean biar nggak boring. Tiba-tiba kita sudah sampai di tempat tujuan pertama, yaitu kita akan membatik. Sudah sampai nih. Kita lagi batik, dibagikan kainnya. Rame sekali ya guys. Nah, ini lagi dijelaskan bagaimana caranya kita memegang canting dan mengukirnya di atas kain. Tapi pada perasaannya. Oke, lanjut lagi yang kelima teman-teman. Yang terakhir pastikan teman-teman sudah dapat kain batiknya. Boleh diangkat kain batiknya? Sudah dapat semua? Oke, tugasnya teman-teman di sini ada 3 ya. Yang pertama silahkan tebalkan garisnya, lalu terburu-buru ya. Karena waktunya juga panjang, jadi teman-teman harus terus harus senyaman mungkin. Pegang cantingnya, anggap saja ini adalah petanya teman-teman. Menukik ke bawah seperti ini. Tidak ada yang terlalu ke depan, tidak juga terlalu ke belakang atau goyang kanan atau goyang kiri ya. Harus sejajar 45 derajat. Sudah bisa teman-teman pegangnya? Sudah bisa ya. Dan pastikan di sini sekali lagi di sini kita lagi mengaduk-adukan lilin malam menggunakan canting agar nanti mudah diukirnya di atas kain. Lihat ya guys, di sini kita lagi mengukir walaupun sedikit acak-acakan. Setelah kita mencoba untuk mengukir di atas kain membatik, nah kita ke atas nih ke lantai 2 melihat ibu-ibu sedang mengukir batik ya. Walaupun yang kita coba itu susah, tapi ngelihatnya kayak gampang banget ya guys. Nah, ibu ini tuh membuat kain batik yang prosesnya kurang lebih 1 bulan mengerjakannya. Sulit ya guys, harus teliti dan gak boleh ngantuk. Dan harus sabar juga mengerjakannya ya guys. Ini proses cantingnya. Nah, bisa dilihat kalau ini ada di sini tuh ada pengecapan dan ada pengukiran yang manual. Gak lupa juga guys, di dalam terus mie ini terdapat ya seperti oleh-oleh lah ya, supaya kita gak boring untuk membatik aja. Tapi kita juga bisa berbelanja nih guys, di supermarketnya ada banyak makanan dan juga kain-kain batik dan baju-baju batik. Setelah kita membatik, selanjutnya kita langsung OTW ke tempat kedua, yaitu Keraton Kesepuhan.
saat perjalanan menuju Keraton Kesepuhan. Di sini nih rame banget guys, bener-bener rame pol karena anak-anak dan orang-orang dewasa kayak ngelihat basuri atau telolet, bener-bener ya Allah kayak seneng banget. Bener-bener mereka tuh kayak rela nunggu di depan bis supaya drivernya tuh nyalain telolet lagi. Lihat pada videoin, seru gak sih? Nah guys, kita sekarang sudah berada di lokasi kedua, yaitu Keraton Kesepuhan Cirebon. Setelah kita memasuki gerbang, kita diminta untuk berkumpul untuk mendengarkan pengarahan dari tour guide. Ngomong-ngomong guys, di sini tuh banyak bangunan yang memiliki arti yang benar-benar luar biasa. Contohnya yang tadi aku sorot itu Siti Inggil. Nah, ini namanya Siti Inggil guys. Di sini kita sedang mendengarkan penjelasan dari tour guide apa arti-arti dari bangunan tersebut. Kurang lebih 6 abad, 600 tahun usia Keraton Cirebon. Perbandingannya kalau dengan Keraton Jogja bedanya 200 tahun lebih dulu Cirebon ya. Keraton Cirebon ini pendirinya adalah putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Walang Sungsang. Beliau bergerak Pangeran Cakrabuana itu mendirikan Keraton Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Yang dulu Keraton Cirebon pusat kerajaannya di sini, tapi pada masa itu keratonnya namanya Keraton Pakungwati. Kenapa sekarang ini namanya Keraton Kesepuhan, ada sejarah ya. Nah, Keraton Pakungwati yang dibangun tahun 1430 oleh Pangeran Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi, yang kemudian keratonnya itu diserahkan kepada keponakannya sekaligus menantunya untuk memimpin kerajaan Cirebon, yaitu kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Di kerajaan Cirebon ini pertama kali rajanya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau seorang kepala negara, seorang raja, juga seorang ulama besar, salah satu dari 9 wali, salah satu dari Wali Songo, yang mana Syarif Hidayatullah dengan gelar walinya adalah Sunan Gunung Jati. Inilah rumahnya Sunan Gunung Jati. Nah, rumahnya atau istana ini, kerajaan ini, keraton namanya istana, tempat kediaman raja semasa itu. Sedangkan raja-raja sultan-sultan dimanapun kerajaan, dimanapun keraton, tempat makamnya disebutnya astana ya. Yang astana Cirebon itu di daerah Gunung Jati, Cirebon Utara, 7 kilo dari keraton. Ini istananya. Mungkin kalau ada yang tahu, pada zaman dahulu Presiden Soeharto semasa hidupnya itu di Istana Negara ya. Karena Presiden Soeharto ada di Astana Giribangun di Solo ya. Nah, kerajaan Cirebon, Keraton Kesepuhan yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu dalam catatan sejarah mengalami masa keemasan, mengalami masa kejayaan. Sehingga pada masa itu Cirebon dinamakan Sekarang kita lagi berjalan menuju Museum Pusaka Kesepuhan. Di sini kita bisa melihat silsilah dari kesultanan atau kesepuhan. Nah, kita lihat peninggalan di gedung Museum Pusaka. Di dalam museum ini benda-benda pusaka yang usianya pun sudah ratusan tahun ya. Ini merupakan benda-benda tajam yang dahulu. Ini digunakan untuk ramah kota. Naiknya satu ini dipotong sedangkan yang kebelah ini untuk naik duri ini saja bedanya yang untuk naik duri ini kursinya agak ramping yang itu agak lebar yang di tengah namanya Tanjung Ganggamina dulu untuk kirap anak sunatan orang berarti kurang lebih 5 kilo jadi ukurannya masih pakai senjata aja belum lebih namanya pedang atau di samping dan ke atas ini mata visualnya namanya Natur Tulang itu bahasa Natur itu kan. Kalau yang tiga namanya Trisula. Ada yang dua ini Trisula. Kalau yang satu namanya Ekasula.
keluarga Mesir. Peti ini fungsinya kalau kita sekarang itu seperti koper. Dahulu nggak ada koper ya, mau pergi-pergi itu barang bawaannya seperti pakaian. Dan tidak digunakan lagi sejak tahun 1942. 1942 ini sudah dimuseumkan, tidak dipakai lagi. Dan itu 1942 pertanda akhir masa kerajaan. Sebab 3 tahun kemudian 1945 sudah terbentuk negara Republik Indonesia. Ih, mahkota ini. Nah ini ada replika daripada perhiasan raja yang aslinya emas murni ya. Ini dari Kuningan Sari. Raja ke-10 di mana kamera foto. Nah ini raja ke-11 namanya Sultan Syarifuddaula, Pangeran Kerajaan Abdullah. Beliau meninggal tahun 1942. Kakak 42 itu anaknya dinobatkan jadi raja yang ke-12. Raja ke-12. Jadi pertama sejak 42. Beliau meninggal tahun 1969. Ini anaknya dinobatkan jadi raja tahun 69. Jadi raja ke-13 ini. Oke, kita akan memasuki area istananya. Dahulu tamu-tamu pengen masuk ketemu keluarga raja di istana itu akan melewati 2 gerbang ya. Jadi tamu pengen menghadap raja itu lapor. Kalau sekarang ada pos security gitu ya. Nah, lapor dulu di pos security, kemudian akan lewat gerbang itu diperiksa dulu, digeledah dulu tamunya barangkali bawa sesuatu yang berbahaya. Itu lewat di gerbang 1, ini di gerbang kedua itu digeledah lagi, diperiksa lagi. Ini namanya cukup ekstrim. Kita ada keterangan ya, lawang atau pintu geledekan. Geledek itu artinya petir ya. Yang konon penjaganya galak, suaranya gede kayak suara geledek gitu ya. Itu orang menanyakan orang Penang itu dibentak suaranya kayak suara geledek. Sehingga orang yang punya maksud tidak baik mentanya akan ciut dulu gitu ya. Nah ini disebutnya sampai sekarang gerbang geledekan. Ayo kita kenal. Kita sudah melewati gerbang geledekan. Dahulu tamu itu sudah di area ini sudah steril, sudah aman, tidak bawa sesuatu yang berbahaya, udah diperiksa dulu ya. Nah ini ada taman, namanya Taman Dewan Daru. Di dalam taman ini ada beberapa koleksi. Ini di depan ada patung lembu Nandi. Ada yang tahu artinya lembu Nandi itu? Ya, lembu itu sapi ya. Nandi atau sapi itu dari kepercayaan Hindu. Sapi itu binatang suci, tidak boleh dikonsumsi. Maka orang-orang Bali nggak berani makan sapi. Makanya dagingnya itu babi ya. Balikan orang Islam, babi itu haram. Kalau Lebaran atau Idul Adha yang disembelih itu sapi yang dikonsumsi. Itu, nah di Bali itu orang nggak makan sapi, nggak berani.